Namo Buddhaya Bante. Bante, kalau latar belakang biku tidak boleh merusak tanaman, apa Bante? Katanya ada aturannya. Biku tidak boleh merusak tanaman. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan latar belakang dari munculnya winaya sehubungan dengan merusak tanaman, ada kisah di zaman Guru Agung masih ada kisah seorang bhikkhu dari Alawi. Ada bhikkhu dari Alawi, yakni karena butuh kayu, kemudian ia memotong, yakni tanaman. Dalam hal ini adalah pohon, yang mana di dalam pohon ini ada tinggal, yakni Rukadewa atau dewa pohon. Kemudian dewa pohon ini meminta agar tidak dipotong, tetapi pohon yang menjadi tempat dari Rukadewa atau dewa pohon ini tempatnya dipotong oleh bhikkhu. Kemudian dewata ini punya niat, dewa ini punya niat untuk membunuh bhikkhu yang memotong pohon itu, tapi niat ini tidak jadi dilakukan. Karena pohon yang menjadi tempat tinggalnya ini dipotong oleh bhikkhu, kemudian dewa ini mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha bahwasanya tempat tinggalnya telah dipotong oleh seorang bhikkhu. Kemudian menceritakan bahwasanya pada saat itu hampir saja bhikkhu ini akan saya bunuh, kata dewa itu. Kemudian Sang Buddha mengatakan, untung kamu tidak membunuhnya. Jika membunuhnya, kamu akan membuat karma buruk yang besar. Semenjak kejadian itu, maka ditetapkan bahwasanya bhikkhu dikatakan melanggar pacittiya jika memotong atau merusak tanaman. Ini latar belakang yang pertama. Setelah itu juga ada kejadian lain. Sebelum ditetapkan aturan, tidak lama dari kejadian itu juga ada bhikkhu dari Alawi juga, yang mana di masyarakat saat itu ada keyakinan bahwasanya tanaman itu juga makhluk. Kemudian timbullah kritik bahwasanya ini para bhikkhu, siswa dari suku Sakya, siswa Sang Buddha, membunuh. Mereka punya anggapan bahwasanya tanaman ini adalah makhluk. Kemudian bhikkhu yang memotong tanaman dicela saat itu. Karena dua kejadian ini, maka Sang Buddha menetapkan aturan sehubungan dengan merusak tanaman atau memotong tanaman. Jadi Sang Buddha itu di dalam menetapkan winaya setelah terjadi adanya hal, bisa jadi karena ketidakpantasan, bisa juga karena kritikan dari masyarakat, sehingga Sang Buddha menetapkan winaya. Jadi itu yang menjadi latar belakang dari aturan mengenai bhikkhu tidak merusak tanaman. Begitu ya. Namaste Bante. Saya mau tanya, takut akan usia tua. Bagaimana mengatasinya Bante? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, perlu dimengerti bahwasanya
ada hukum yang pasti di dalam hidup, yakni hukum perubahan. Ketika kita terlahir menjadi manusia, kita akan mengalami perubahan. Dan salah satu bagian dari perubahan hidup adalah datangnya usia tua yang ditandai dengan rambut muncul uban, kulit mulai keriput, gigi mulai tanggal, penglihatan berkurang, pendengaran juga mulai berkurang, termasuk langkah kaki pun juga mengalami perubahan. Sebelum kita mengatasi rasa takut terhadap usia tua, kita hendaknya punya pengertian sehubungan di dalam kehidupan ini ada hukum yang pasti, yakni hukum perubahan. Apa makna dari kita mengerti tentang perubahan, tentang ketidakkekalan, memahami tentang anicca? Tidak lain supaya kita bisa menerima sebuah realita di dalam kehidupan. Karena kita mungkin jarang memperhatikan, sehingga ketika datang usia tua timbullah ketakutan. Tetapi ketika ibu bapak selain memperhatikan diri sendiri, juga memperhatikan orang lain, ibu bapak bisa menyaksikan bahwasanya perubahan ini terjadi dan dialami oleh siapapun. Orang lain juga akan mengalami penuaan, termasuk kita juga akan mengalami penuaan. Karena ini adalah bagian dari realita kehidupan. Mungkin di antara kita karena jarang melihat tentang perubahan, apalagi kalau mungkin kita punya kemelekatan pada tubuh jasmani yang sangat kuat, ketika tubuh ini mengalami perubahan, kadang sulit untuk diterima. Tapi perlu diingat dan disadari bahwasanya penuaan atau usia tua adalah konsekuensi dari kelahiran. Dan Anda semestinya kalau memperhatikan keluar, orang lain juga tua. Saya pun juga akan tua. Karena tahu penuaan itu datang, ini menjadi hal yang sangat baik. Baiknya apa? Menggugah kita untuk melakukan kebaikan. Karena dikatakan bahwasanya usia tua ini juga bagian dari Dewa Duta. Dewa Duta itu adalah utusan dewa. Jadi kalau seandainya kita menyadari kita akan tua, sebetulnya itu ada utusan dewa yang pertama datang kepada kita. Agar kita tidak lalai melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan. Apakah kita menjaga sila? Apakah kita meditasi? Apakah kita berdana? Ini perlu disadari. Sebelum datangnya usia tua, sebelum datangnya sakit, sebelum datangnya kematian, hendaknya seseorang bergegas di dalam kebajikan. Seseorang bergegas di dalam kebajikan. Maka ibu bapak sering-seringlah mendengarkan dhamma, supaya ibu bapak muncul pengertian sehubungan dengan anicca. Selain mendengarkan dhamma, kita juga perlu memperhatikan terkhusus diri sendiri, bahwasanya perubahan akan terjadi, tidak hanya pada kita, tapi juga pada orang lain. Karena ini adalah sesuatu yang pasti, maka kita harus punya pengertian. Nah, selain kita punya pengertian, tentu kita harus mengisi waktu-waktu hidup kita di dalam hal-hal yang berguna. Isilah pikirannya yang baik, isilah tutur katanya yang baik, termasuk isilah perbuatan-perbuatan baik. Apakah berdana, apakah menjalankan sila,
termasuk juga meditasi. Kembangkan, kembangkan. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada penyesalan. Begitu ya. Wandami Bante, saya ingin bertanya mengenai ketulusan lagi. Berarti tulus itu tidak memikirkan manfaat yang kita sendiri dapat ya Bante. Seperti pamrih. Lalu jika kita memilih teman atas aspek manfaat Bante, bagaimana kita bisa memunculkan ketulusan? Menyambung dari pertanyaan ini, ketulusan ini adalah upaya baik sebagai upaya untuk menciptakan kedamaian batin. Seperti apa yang tertuang di dalam Karania Metasutta. Kenapa ketulusan itu perlu dikembangkan? Supaya batin kita tidak bergejolak. Maka di dalam terjemahan dari Karania Metasutta dikatakan bahwasanya inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal yang berguna, yang membawa pada kedamaian. Salah satu di sana disebutkan punya ketulusan. Ini kaitannya dengan pengembangan kedamaian batin. Lantas, kalau mencari teman, tentu ya harus mempertimbangkan nilai manfaat. Jadi sebuah pernyataan ini jangan sampai salah menempatkan. Karena kalau kita tidak mempertimbangkan asas manfaat, ya tentu ini tidak baik untuk diri kita. Berkenaan dengan ketulusan tadi ini berurusan dengan kedamaian batin. Perlu dicatat ya, kenapa kita mesti tulus? Supaya batin kita tetap damai. Kita berteman dengan orang, membantu orang dengan tulus. Kenapa? Supaya batin ini tetap damai. Karena kalau kita berharap saat kita membantu orang itu berharap, takutnya menjadi buah pikiran. Kira-kira nanti dibalas apa ya? Saya sudah beri ini, nanti balasannya apa ya? Nah, membuat batin tidak damai. Tapi lain lagi, di saat kita mencari teman, tentu kita harus mempertimbangkan asas manfaat. Jangan sampai dari pertemanan itu tidak mendatangkan manfaat. Jadi kalau kita bergaul dengan seseorang, mungkin dia punya skill tertentu, misalnya begitu ya. Mungkin kita bergaul dengan seseorang karena mungkin dia punya keterampilan IT misalnya. Manfaatnya apa? Kita menjadi paham tentang IT. Mungkin kita bergaul dengan teman kita yang mengerti tentang perpajakan mungkin. Setelah kita bergaul, apa manfaatnya? Kita paham tentang perpajakan. Mungkin juga kita bergaul dengan teman-teman yang mungkin suka meditasi. Apa manfaatnya? Kita menjadi paham sehubungan dengan meditasi. Jadi kaitannya ketika kita mencari teman, tentu pertimbangannya adalah nilai manfaat. Apakah menjadi tidak tulus, Bante? Kalau kita mempertimbangkan nilai manfaat, ya ini lain cerita. Ya, jadi kalau tulus ini hubungannya dengan pamrih. Ya, pamrih, apa yang kita berikan itu yang kita harapkan, namanya pamrih. Ketika kita mencari teman atau memilih teman, ya kita harus mencari nilai manfaat. Jangan sampai kita bergaul tanpa menghasilkan manfaat. Makanya yang dikatakan di dalam Manggala Sutta kan, kenapa kita mesti bergaul dengan orang bijak?
supaya kita dapat manfaat. Mengunjungi para biku, kenapa kita mengunjungi para biku? Supaya dapat manfaat. Jadi ketika kita bergaul di dalam pertemanan, ini nanti akan ada pengaruh. Dan harapan yang baik adalah pengaruh tentang manfaat. Begitu ya. Malam Bante mau nanya, kalau ikut patik dana di beberapa wihara, tapi nggak tiap wihara kita datang, boleh ya Bante? Cuma pelimpahan jadi satu di wihara. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, prinsip dari kita melakukan patik dana, syarat yang harus kita upayakan adalah kita membuat jasa kebajikan. Dan salah satu dari jasa kebajikan itu muncul dari dana. Ada 3 upaya untuk membuat kebajikan. Yang pertama adalah dana maya. Yang kedua adalah sila maya. Dan yang ketiga adalah bawana maya. Dana maya apa? Membuat kebajikan dari praktek berdana. Sila maya membuat kebajikan dari menjalankan sila. Bawana maya adalah memperoleh kebajikan dari pengembangan batin. Apakah meditasi, apakah belajar-belajar dhamma, ini menjadi nilai kebajikan. Setelah kita membuat kebajikan, maka kita baru dapat melakukan yakni berbagi jasa kebajikan. Kita menyampaikan harapan baik, memberi kabar dengan niatan, semoga jasa baik yang saat ini saya lakukan, semoga melimpah kepada sanak keluarga, leluhur, semoga mereka mengetahui dan dengan mengetahui, semoga mereka berbahagia. Ini bisa kita lakukan. Kembali kepada pertanyaan, dimanapun kapanpun, setiap kali Anda berbuat baik, Anda bisa melakukan pelimpahan jasa. Meskipun Anda tidak hadir sekalipun, tentu Anda sadar bahwasanya hari ini saya telah membuat kebajikan. Dan setelah membuat kebajikan, Anda bisa berbagi jasa kebajikan dengan menanamkan sebuah niatan di dalam hati dan pikiran dengan berujar, semoga dengan kebajikan yang hari ini telah saya lakukan, semoga para sanak keluarga, leluhur yang telah tiada, semoga mereka mengetahui dan dengan mengetahui, semoga mereka berbahagia. Anda bisa menyampaikan demikian. Meskipun tidak datang ke wihara, tapi Anda sadar akan kebajikan yang telah Anda lakukan. Begitu ya. Wandami Bante, izin bertanya. 4 kesunyataan mulia ketiga tentang lenyapnya dukkha, mohon penjelasan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam pokok dasar dari ajaran Sang Buddha, salah satunya adalah 4 kebenaran Arya, Cattari Arya Sacani, yang di sana diawali tentang kebenaran Arya tentang penderitaan. Kemudian yang kedua, kebenaran Arya tentang sebab penderitaan.
Yang ketiga, kebenaran Arya tentang lenyapnya penderitaan. Dan yang keempat adalah kebenaran Arya tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Terkhusus pertanyaan tentang lenyapnya penderitaan itu apa? Tidak lain adalah lenyapnya tanha. Itulah lenyapnya penderitaan. Lalu, bagaimana untuk melenyapkan tanha? Tidak lain dengan menjalankan, mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Jika jalan mulia berunsur 8 ini dipraktekkan dengan sempurna, maka tanha menjadi lenyap. Dengan lenyapnya tanha, maka lenyaplah penderitaan. Jadi Bapak dan Ibu, berkenaan dengan lenyapnya penderitaan tidak lain adalah lenyapnya tanha. Tanha ini adalah nafsu keinginan. Nafsu keinginan inilah yang menyebabkan kelahiran berulang. Nafsu keinginan ini yang menyebabkan kesenangan-kesenangan indria. Nafsu kesenangan inilah yang menyebabkan munculnya ketidakpuasan. Dengan mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 dengan sempurna, maka tanha menjadi lenyap. Baik itu kama tanha, baik itu bawa tanha, baik itu juga wibawa tanha menjadi lenyap. Jadi lenyapnya penderitaan ini tidak lain adalah lenyapnya tanha. Jalan untuk melenyapkan tanha adalah menjalankan, mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Yang disingkat dengan menyempurnakan sila, samadhi, dan panya. Begitu ya. Bante, izin tanya. Setiap hari kita sebutkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Apa itu termasuk makhluk halus? Ikut berbahagia selain hewan. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu di sini adalah makhluk hidup. Adalah hal-hal yang mungkin ada hubungan dekat dengan kita. Seperti apa yang dekat dari alam manusia? Seperti alam dewa. Dewa yang masih meliputi nafsu, namanya alam sugati bumi. Ya, alam surga yang dekat dengan alam manusia, sugati bumi. Ini bisa merasakan dari cinta kasih yang kita pancarkan. Selain itu, yang dekat dengan alam manusia ini, ya alam asura, kemudian alam peta, termasuk juga alam binatang. Terkhusus alam neraka, ya tentu dia agak sulit karena dia mengalami ketidakbahagiaan. Jadi di sini, selain alam hewan atau alam binatang, cinta kasih kita ini bisa dirasakan kalau kita tekuni dengan sungguh-sungguh, maka makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita bisa merasakan dari pancaran cinta kasih kita. Makanya ibu bapak dengan ketekunan, daripada pikirannya diisi dengan hal-hal yang mungkin menimbulkan kegelisahan, cobalah isilah pikirannya dengan pengembangan cinta kasih. Isilah pikirannya dengan ujaran dengan pikiran cinta kasih.
yang bisa diawali dengan ujaran, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Diulang-ulang dalam hati, supaya apa? Pikiran baik, pikiran yang tanpa kebencian, bisa tumbuh dan berkembang di dalam batin kita. Jadi meta yang kita pancarkan ini, selain berguna bagi diri sendiri, juga akan berguna bagi yang di sekitar kita. Makanya kita juga tahu, di dalam penjelasan Meta Nisangsa, Anguttara Nikaya kelompok 11, berkenaan dengan manfaat pengembangan cinta kasih. Di sana disebutkan bahwasanya manusia juga mencintai manuso piyohoti. Amanuso piyohoti, yang bukan manusia juga akan mencintai. Mengacu kepada apa yang bukan manusia? Ya, bisa mengacu kepada para dewa, juga makhluk-makhluk yang masih punya hubungan dekat dengan kita. Mungkin makhluk yang terlahir di alam peta, ataukah binatang, termasuk alam asura, juga bisa merasakan pikiran cinta kasih yang kita kembangkan. Makanya di dalam Meta Nisangsa disebutkan amanuso piyohoti. Bukan manusia juga mencintai. Ya, jadi bukan manusia juga mencintai. Bahkan di sana juga disebutkan dewa rakhati. Ya, para dewa juga melindungi. Jadi kalau kita masih mengharapkan yakni kita dicintai oleh makhluk lain, maka kita patut mengembangkan cinta kasih yang diawali di dalam batin kita. Liputilah pikiran kita dengan pikiran cinta kasih. Ya. Namo Buddhaya Bante. Izin tanya. Jika berdana, sebaiknya sedikit tapi rutin, atau berdana besar tapi jarang? Mana yang lebih baik? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu ketika kita berdana, selain kita mempertimbangkan tentang besar atau kecil, kita juga mempertimbangkan nilai kebutuhan yang disebut dengan kaladana. Saat ini orangnya perlu apa? Nah, ini nilai kebutuhan. Ya, nilai kebutuhan. Sehubungan dengan yang lain. Selain mempertimbangkan kebutuhan, kita untuk membuat kebiasaan yang baik, memang dikatakan bahwasanya hendaknya seseorang itu sering memberi meskipun sedikit. Kenapa dikatakan sering memberi meskipun sedikit? Ini adalah upaya untuk membuat kebiasaan yang baik. Kalau sedikit saja tidak bisa diberikan, bagaimana dengan hal yang besar? Makanya sewaktu kita memberi sesuatu, berilah apa yang menjadi kebutuhan. Dia perlu apa? Setelah kita tahu dia perlu apa, ya tentu kita bisa mempertimbangkan yang menjadi kebutuhan. Kemudian berkenaan dengan pertanyaan tadi, disarankan memang lebih baik sering memberi meskipun sedikit. Supaya apa? Supaya kita punya kebiasaan, yakni terampil di dalam berbuat baik. Kita punya keterampilan berbuat baik. Dan sekaligus kita bisa setiap saat meninggalkan noda batin berupa kekikiran.
Dengan kita belajar berdana, kita juga berlatih untuk melepaskan. Dari hal-hal yang kecil kita biasakan untuk melepaskan. Maka kalau kita punya niat untuk membuang noda batin berupa kekikiran, ya kita hendaknya sering memberi meskipun sedikit. Ini untuk melatih diri. Ya, seperti orang meditasi, ada yang tanya, Bante, meditasi itu yang baik bagaimana? Apakah sekali duduk itu 1 jam, 2 jam, atau 3 jam? Yang paling baik adalah sering. Artinya ya pagi sering dilatih, sore juga sering dilatih. Jadi tidak usah nunggu latihan meditasi baru dilakukan baru akhir tahun. Ya Bante, baru ada libur baru bisa meditasi. Ya jangan demikian. Kalau kita punya niat untuk meningkatkan kualitas batin, maka dianjurkan untuk sering. Karena keseringan ini akan menjadi habit. Sering di dalam hal yang baik, maka kita punya habit yang baik. Jadi kebiasaan yang baik. Ya, jadi mana lebih baik ya? Besar tapi jarang, ataukah sedikit tapi sering. Nah, tergantung dari niat kita. Kalau niatnya ingin meninggalkan noda batin berupa kekikiran, ya sering itulah yang lebih baik. Ya, terlepas sedikit atau besar itu relatif. Tetapi yang penting adalah kita sering memberi dengan tujuan, dengan manfaat untuk meninggalkan kekikiran. Sekaligus juga melatih supaya kita belajar melepaskan. Bisa dimengerti ya? Ini ada pertanyaan lagi. Kok tidak ada mengatakan judulnya dulu? Apa ya? Bapak dan Ibu sehubungan dengan parita yang dibacakan di dalam canting malam, Ibu Bapak bisa mengunduh di dalam deskripsi dari kanal YouTube ini. Ya, di deskripsi dari canting malam ini itu ada PDF yang ada di G Drive. Anda bisa mengunduhnya. Ya, Anda bisa mengunduhnya. Karena saat ini buku parita cantingnya ya sedang ya kosong. Jadi belum ada stok. Kemudian di situ ada parita-parita yang dibacakan. Ya, jadi nanti Anda bisa mengunduh yang untuk buku canting pagi dan petang itu di deskripsi dari YouTube pagi dan canting malam itu di deskripsinya itu ada. Nanti Anda buka deskripsinya, ada G Drive-nya, Anda unduh. Ya. Wandami Bante, izin tanya, yang dimaksud bijak dalam berdana seperti apa? Jika kita jadi ragu berdana, apakah kebajikan itu jika dilakukan jadi kurang manfaatnya? Apakah STI mewajibkan wihara mengirim laporan keuangannya? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sehubungan dengan bijak di dalam berdana,
Ada beberapa sutta yang bisa dibaca di dalam Anguttara Nikaya tentang berdana. Apa yang pertama? Yakni memberi dari hasil jerih payah sendiri. Jadi sebelum kita memberi, apa yang kita berikan ini adalah hasil dari, ya dalam bahasa umum ya, dari hal yang halal. Halal itu hasil dari jerih payah sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita memberi, kita tidak merendahkan si penerima. Ini yang kedua. Memberi dengan hormat. Tidak merendahkan si penerima. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan waktu. Hasil jerih payah sendiri diberikan dengan hormat, kemudian memberi di waktu yang tepat, kala, ya, waktunya yang tepat. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Jadi yang pertama tadi dari jerih payah, ini orang yang bijak, ya, dia memberi dari jerih payah sendiri. Yang kedua, dia memberi tanpa merendahkan si penerima. Kemudian yang ketiga, dia memberi di waktu yang tepat, ya, di waktu yang tepat. Kemudian yang keempat, dia memberi tanpa merendahkan diri sendiri. Yang kelima, dia memberi secara berkelanjutan. Nah, ini berkaitan dengan memberi dengan bijak. Lantas, bagaimana kalau kita ada keraguan? Kita bisa melihat tentang siapa, apa yang akan kita bantu. Jangan sampai ibu bapak timbul ketakutan untuk memberi dengan berpikir, mungkin muncul pikiran yang buruk. Apa yang kita miliki ini hanyalah sarana untuk berbuat baik. Kalau ada yang menyalahgunakan, bagaimana, Bante? Tentu ini akan menerima karma masing-masing. Tapi yang jelas, ketika ibu bapak mau memberi, ibu bapak bukan menciptakan kerugian. Tetapi kalau ada yang menyalahgunakan dari apa yang Anda berikan, itulah yang membuat keburukan. Jadi di sini ibu bapak, tentu kita harus tahu apa, siapa. Ini harus diperhatikan. Supaya apa? Jangan sampai setelah memberi muncul penyesalan. Apa akibatnya, Bante, kalau setelah memberi itu muncul penyesalan? Anda bisa punya, tetapi Anda tidak bisa menikmati. Orang yang bijak, dia telah mempersiapkan batinnya sebelum memberi. Senang sebelum memberi. Senang pada saat memberi. Dan senang setelah memberi. Karena yang jelas, pelaku kebajikan akan memperoleh manfaat dari kebajikan. Di zaman dulu kala, ada pertanyaan yang disampaikan oleh kepala desa kepada Sang Buddha. Apa yang menjadi latar belakang dari kepala desa ini bertanya kepada Sang Buddha? Kepala desa ini melihat bahwasanya masyarakat yang ada saat itu sedang mengalami paceklik. Hasil panen tidak membawa banyak. Dalam tanda kutip, gagal panen. Kemudian melihat para biku berpindah patah. Kemudian kepala desa ini menjumpai Sang Buddha dan menyampaikan bahwasanya kita ini sedang mengalami kesusahan, gagal panen.
Kenapa para biku berpindah patah? Apa yang Sang Buddha sampaikan kepada perumah tangga itu? Dalam hal ini adalah kepala desa. Sang Buddha menjawab bahwasanya dalam 30 kalpa yang lalu, bahwasanya sejauh Guru Agung Buddha melihat tidak ada si pemberi mengalami kelaparan. Jadi ibu bapak jangan sampai muncul spekulasi karena ketakutan nanti makan apa, ketakutan nanti minum apa, sehingga noda batin berupa kekikiran menguasai, sehingga menunda melakukan kebaikan. Karena juga ada yang bertanya, Bante, boleh tidak kalau saya memberi kepada orang yang meminta-minta? Padahal kan ada larangan dari pemerintah. Cobalah Anda perhatikan. Memang tidak bijak kalau kita memberi, tapi mereka ini butuh. Mereka tidak punya pengetahuan, tidak punya keterampilan. Bagaimana mereka bisa mencukupi kehidupan mereka? Maka di sini Bapak dan Ibu tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Jangan sampai kita takut untuk memberi, meskipun itu sedikit sekalipun. Jangan sampai kebajikan yang sudah dilakukan ternodai oleh rasa penyesalan. Kebajikan tetap kebajikan. Kebajikan tetap membawa nilai manfaat selama kita juga memurnikannya. Makanya di sutta yang lain juga disebutkan, dana yang seseorang berikan, selain dimurnikan oleh si penerima, kebajikan juga bisa dimurnikan oleh si pemberi. Memang yang paling bagus adalah murni di dua-duanya. Yang menerima adalah orang yang punya moralitas yang baik, yang memiliki kualitas batin yang baik. Si pemberi sekalipun juga punya kualitas batin yang sama baiknya. Pahala yang didapatkan menjadi murni oleh keduanya. Dimurnikan oleh si pemberi dan juga dimurnikan oleh si penerima. Itu ada penjelasan semacam itu. Kemudian berkenaan dengan laporan keuangan. Tentu di sini tidak semua langsung. Karena biku pada umumnya adalah membina pembinaan mental spiritual. Memang ada beberapa biku yang menjadi kepala wihara. Dan biku yang menjadi kepala wihara inilah yang mengetahui tentang keadaan setiap wihara satu dengan wihara yang lainnya. Misalnya seperti saya ada menjadi kepala wihara di beberapa wihara. Saya mengetahui tentang kondisi bagaimana mereka mengelola keuangan. Jadi saya tahu tentang wihara-wihara yang di bawah binaan saya tahu. Karena itu juga menjadi kewajiban sebagai kepala wihara menerima laporan dari pengurus wihara. Dan tentu setiap tahun, bahkan tidak hanya tahun, setiap bulan ada laporan ya mengenai penerimaan dan juga pengeluaran. Jadi dalam hal ini ya memang tidak dilaporkan secara keseluruhan karena memang setiap wihara ini meskipun di dalam binaan sangga ya memang tidak ada sebuah kewajiban memberikan laporan. Tetapi terkhusus yang menjadi kepala-kepala wihara inilah yang akan mengetahui. Selain membina tentang pembinaan spiritual, pengembangan batin, juga menerima ya laporan dari pengurus tentang kondisi dari wihara. Ini sifatnya ya personal, yakni kepala wihara. Ya, jadi tidak mengurusi seluruh Indonesia ya tentu tidak. Ya, karena setiap hal ya punya rumah tangga masing-masing. Begitu ya.
Izin bertanya, Bante. Saya agak susah menjaga sati ketika terlibat obrolan panjang. Kadang penyebabnya karena terlalu semangat. Cara mempertahankan sati dalam sebuah obrolan bagaimana ya Bante? Apa yang harus diperhatikan? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam komunikasi dengan seseorang, agar tidak menjadi ucapan yang tidak benar, maka pada saat kita berbicara hendaknya kita mempertimbangkan nilai manfaat. Seperti yang pernah Ibu Bapak mungkin dengar. Yang pertama yang disebut dengan sataka sampajana. Ya, sataka sampajana. Sataka sampajana itu adalah ketika seseorang sebelum berbuat, apakah berbicara, apakah bertindak, mempertimbangkan nilai manfaat. Namanya sataka sampajana. Kemudian yang kedua, sapayika sampajana. Sebelum bertindak, sebelum berucap, dia mengevaluasi tentang kepantasan. Kira-kira ini pantas diucapkan atau tidak? Apakah ini pantas dilakukan atau tidak? Namanya sapayika sampajana. Jadi ketika kita berbicara, ya kita bisa mempertimbangkan manfaatnya, kepantasannya. Kemudian ada yang ketiga, yang disebut dengan asamoha sampajana. Apakah saya berbicara ini bersama dengan kebijaksanaan ataukah tidak? Jadi ketika kita berbicara obrolan dengan orang, cobalah dengar dengan seksama. Bukan hanya aktif speaking, tapi juga aktif listening. Selain kita aktif berbicara, cobalah Anda juga latihan untuk coba dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Ketika Anda mampu mendengar dengan baik, maka Anda tidak akan salah di dalam merespon. Seringkali, karena mungkin kita tidak terbiasa mendengar dengan aktif, sehingga lebih cenderung aktif berbicara. Karena kebanyakan bicara, akhirnya salah bicara. Tapi kalau kita di dalam komunikasi dengan orang, ketika kita ngobrol dengan orang, cobalah juga latihan untuk aktif listening, aktif mendengarkan. Coba dengarkan dengan seksama. Sehingga ketika Anda meresponnya pun juga tidak akan keliru. Jadi di sini Ibu Bapak, terkhusus yang bertanya tentu sangat dianjurkan. Yakni cobalah mendengar dulu, baru berbicara. Dengarkanlah dengan baik. Jangan sampai kita salah di dalam berucap. Kalaupun kita berucap, kita harus mempertimbangkan tentang nilai manfaatnya, nilai kepantasannya, dan juga mempertimbangkan dengan kebijaksanaan. Karena di masyarakat itu kadang-kadang ada kalimat, ada kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan, tidak pantas. Itu ada. Jadi kita mempertimbangkan baik-baik setelah mendengar, kira-kira apa yang manfaat yang bisa saya ucapkan? Apakah ini pantas atau tidak? Termasuk juga di khotbah yang lain berkenaan dengan ucapan benar. Di situ juga diawali dari yang pertama, nilai manfaat. Jadi di dalam ucapan benar itu diawali dari berbicara dengan manfaat. Manfaatnya apa? Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Kemudian yang ketiga, ketika berbicara juga mempertimbangkan waktunya. Waktunya tepat atau tidak tepat.
meskipun itu bermanfaat, meskipun itu benar sekalipun. Tetapi kalau timingnya tidak tepat, kalau waktunya tidak tepat, hendaknya tidak diucapkan. Kemudian yang keempat, berbicara tanpa menyakiti orang lain. Artinya apa? Tidak berbicara kasar. Dan yang kelima, berbicara disertai dengan pikiran cinta kasih tanpa kebencian. Jadi ini ada 5 hal di dalam ucapan yang benar, ucapan yang baik. Mempertimbangkan manfaatnya, mempertimbangkan kebenarannya, mempertimbangkan waktunya, disampaikan dengan bahasa yang tidak menyakiti, tidak menggunakan bahasa kasar, dan disertai dengan pikiran cinta kasih saat berbicara. Ini saya pikir bagus juga kalau ibu bapak juga memperhatikan sewaktu berbicara. Ada dasar manfaat, ada dasar kebenaran, ada dasar waktunya, disampaikan dengan bahasa yang tidak menyakiti, artinya tidak berbicara kasar, dan ketika berbicara dengan pikiran cinta kasih. Ini perlu diingat dan bisa dijadikan kebiasaan ketika kita berbicara menjadi akan lebih hati-hati. Ya. Malam Bante, Wandami Bante, izin tanya. Jika kita punya 3 Buddha Rupang di rumah, tapi ukurannya agak kecil, tinggi sekitar 20 cm, apakah semua harus di-blessing di wihara Anumodana? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, keberadaan Rupang Buddha adalah sarana. Sarana itu adalah hal yang bisa dijadikan untuk membantu dalam hal pengingatan kepada Guru Agung Sang Buddha. Jadi keberadaan Rupang Buddha ini adalah sebagai upaya bentuk sarana agar kita punya pengingatan kepada Sang Buddha. Harapannya apa? Kalau kita lihat Buddha, muncul ingatan pada ajaran Sang Buddha. Karena terus terang, kita ini hidup bersama dengan simbolik. Simbolik itu ada nilai edukasi, yaitu pengingat. Rupang Buddha yang kita miliki adalah bentuk upaya, sarana, supaya kita ingat dengan Sang Buddha, dan setelah ingat dengan Sang Buddha, kita ingat ajarannya, dan setelah ingat ajarannya, kita mempraktekkan apa yang diajarkan. Makanya di dalam puja ini ada 2 hal, yakni puja berupa benda, namanya amisa puja. Seperti kita memuja Sang Buddha dengan simbolik, apakah dengan lilin, bunga, dupa, ini namanya amisa puja. Dengan kita mengingat ajaran dan praktek dari ajaran Sang Buddha, ini disebut dengan pati puja. Puja dengan praktek. Lantas kalau di rumah ada Rupang Buddha, apakah perlu diabhiseka atau di blessing? Ini adalah masalah kesepakatan. Ya, kalau memang memungkinkan dan ini bisa menambah Anda punya keyakinan, ya sangat baik sekali. Supaya apa? Anda punya keyakinan bahwasanya Rupang ini telah diabhiseka dan ini menjadi objek puja di rumah ini. Ini bisa. Kalaupun seandainya tidak diabhiseka,
ya tentu tidak akan mengurangi nilai hormat kita. Selama kita melakukan puja dengan kesungguhan, selama kita praktek dhamma juga dengan kesungguhan, maka nilai manfaat tetap ada pada kita. Jadi kalau ditanya apakah perlu, ya kembali kepada kita. Kalau dirasa hati kita sudah cukup, ini adalah sarana untuk puja, ya sudah bagus juga. Tapi kalau seandainya timbul, wah Bante, rasanya saya lebih tambah mantep kalau seandainya di abhiseka atau di blessing lah, dikukuhkan lah, ya itu pilihan juga. Tapi sekali lagi, ini sifatnya tidak wajib, ya tidak wajib. Termasuk kalau seandainya tidak punya rupang Buddha sekalipun juga tidak menjadi penghalang. Ya, karena sesungguhnya keberadaan rupang Buddha atau gambar Sang Buddha adalah sarana, adalah media untuk pengingatan kepada Buddha. Upaya untuk memunculkan sada. Setelah ingat Buddha, harapannya ingat Dhamma. Setelah ingat Dhamma, harapannya Dhamma yang diingat, Dhamma yang dimengerti, dipraktekkan. Karena tidak ada cita rasa yang lebih selain cita rasa dari praktek Dhamma. Dhammacari sukang seti. Dhamma yang dipraktekkan itulah yang akan membawa pada kebahagiaan. Begitu ya. Izin bertanya Bante, kenapa saat meditasi itu kadang bisa keluar air mata, padahal biasa-biasa saja perasaannya? Perlu dipahami dan dimengerti bahwasanya apapun bisa muncul dari tubuh kita. Ya, termasuk juga kadang-kadang saat meditasi selain muncul air mata, kadang-kadang juga bisa muncul, yakni air liur. Ini alami. Ya, jadi kalaupun ada air mata ya ndak usah bingung. Kenapa? Diusap aja. Ya, ndak usah dipikirkan kenapa. Ya, tubuh ini ya mungkin ya dia perlu keseimbangan, makanya ya dia mengeluarkan. Karena apapun yang di tubuh kita ini, ya, yang sifatnya pelepasan itu juga bagian dari metabolisme juga. Metabolisme juga. Ya seperti tubuh ini kadang-kadang juga bisa keluar keringat. Meskipun kita duduk diam, tidak melakukan aktivitas duduk diam meditasi, ini nanti bisa merasakan keringat juga. Ya termasuk juga ya muncul air liur. Ya enggak apa-apa. Jadi tidak menjadi hal yang perlu diragukan atau hal yang menjadi sumber pemikiran, ya biasa saja. Kalaupun ada air mata yang keluar, udah diusap aja. Nah, kembali, nah, itu bukan objek, enggak usah diperhatikan, itu bukan objek. Objeknya adalah nafas masuk, nafas keluar misalnya. Arahkan kembali perhatiannya nafas masuk, nafas keluar. Kalau mengembangkan meta, ya ulangi kalimat meta dalam hati. Karena tadi dikatakan tidak ada yang dipikirkan kok Bante, kok muncul sendiri. Ya ini adalah bentuk dari keseimbangan tubuh ini. Ada metabolismenya juga. Ya kecuali misalnya Anda ingat hal-hal yang mungkin Anda pikirkan, mungkin membuat Anda terharu, ya itu pemicunya. Tapi kalau pemicunya tidak ada, kemudian bisa keluar air mata, ya anggaplah ini hanyalah metabolisme tubuh aja. Itu bukan objek, tidak usah diperhatikan. Ya, objeknya adalah nafas masuk, nafas keluar, kembali lagi nafas masuk, nafas keluar. Kalau objeknya meta bhawana, ya kembali lagi mengucapkan dalam hati, semoga semua makhluk bahagia,
Semoga semua makhluk bahagia. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Kenapa ya perasaan kita kadang suka gelisah? Terus kalau udah gelisah sulit untuk fokus. Mohon pengarahannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kita bisa mengarahkan perhatian kita kepada apa yang kita lakukan. Jadi kalau seandainya duduk timbul gelisah, Anda bisa jalan. Ya, dalam hal ini misalnya duduk meditasi kok gelisah, Anda bisa meditasi jalan. Jadi kalau ada kegelisahan-kegelisahan, Bante lebih menyarankan, yakni aktiflah di dalam gerakan. Apakah mungkin Anda ya merapikan, apalah yang bisa Anda rapikan. Ya, termasuk juga Anda mungkin bisa ya olahraga misalnya. Ataukah Anda bisa beres-beres ya, menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan. Ini perlu digunakan juga. Bagi seseorang yang belum terlatih mengamati perasaan sebagai perasaan, takutnya hanyut di dalam suasana saat itu. Suasana gelisah karena diperhatikan malah jadi gelisah. Karena belum bisa melihat perasaan sebagai perasaan, maka hal yang bisa dilakukan adalah mengalihkan perhatian dengan mencurahkan pada aktivitas tubuh. Selain itu, kalau Anda muncul pemikiran, cobalah kalau Anda berpikir, pikirkan yang bisa Anda kerjakan. Kalau Anda memikirkan sesuatu yang nantinya tidak Anda kerjakan, itu namanya berpikir sia-sia. Jadi kalaupun Anda berpikir yang membuat Anda gelisah, pertanyaannya, apa yang bisa Anda lakukan? Memikirkan sesuatu yang tidak dikerjakan hanya akan menambah kegelisahan. Makanya kalau ada pemikiran-pemikiran yang membuat Anda gelisah, apa yang akan bisa Anda kerjakan? Jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang nantinya tidak dikerjakan. Namanya pemikiran yang sia-sia. Jangan berpikir sia-sia. Pikirkanlah apa yang bisa dikerjakan. Mungkin Anda berpikir tentang ini, itu, apa yang bisa Anda kerjakan? Mungkin Anda berpikir nanti kalau tua bagaimana? Nanti kalau tidak punya uang bagaimana? Tapi cobalah dipikirkan. Kalau muncul pemikiran gelisah seperti misalnya itu, apa yang bisa Anda kerjakan? Sebelum tua datang, apa yang bisa Anda kerjakan? Sebelum tidak punya uang, apa yang akan Anda kerjakan? Ini hanyalah contoh. Daripada kita memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, lebih baik pikirkanlah apa yang bisa Anda kerjakan. Jangan sampai kita hanya sibuk di dalam pemikiran-pemikiran. Apalagi kita hanya sibuk kalau seandainya, tapi tidak ada implementasi di dalam apa yang bisa dikerjakan. Maka para bapak dan ibu yang hari ini mendengar, kadang-kadang kita memikirkan sesuatu yang sia-sia. Memikirkan sesuatu yang tidak dikerjakan. Pikirkanlah apa yang bisa dikerjakan. Jangan buang-buang waktu pada pemikiran yang tidak menghasilkan. Pikirkanlah apa yang bisa Anda kerjakan. Kerjakanlah apa yang membawa manfaat. Supaya kelak kemudian hari tidak muncul penyesalan. Begitu ya.
Apakah, ini pertanyaan lain, apakah makhluk peta juga bisa sakit? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, semua makhluk ini juga masih mengalami sakit. Sakit apa? Selain sakit jasmani, kalau makhluk peta mungkin tidak punya jasmani kasar, tapi makhluk peta ini juga punya sakit di dalam batin. Makanya ada makhluk peta yang mengalami kelaparan. Ya, kelaparan, susah cari makan. Kelaparan. Jadi makhluk peta ini juga bisa mengalami sakit juga. Dan memang alam peta ini juga alam yang disebut alam tidak bahagia. Namanya dugati. Dugati itu alam yang tidak bahagia. Ya, beda dengan sugati. Ya, sugati itu alam bahagia. Tapi perlu diperhatikan juga, alam sugati sekalipun juga akan muncul sakit juga. Sakitnya apa, Bante? Ketika makhluk yang terlahir di alam surgawi ini, ya ketika tubuhnya mulai keluar keringat, mereka juga mulai muncul sakit. Sakit secara batiniah, dia sadar kehidupan di alam dewa ini akan sebentar lagi. Jadi makhluk-makhluk ini masih akan mengalami duka. Terkhusus ya makhluk-makhluk yang masih di alam kama bumi. Ya, alam kama bumi. Ya, apakah dugati maupun sugati, ini masih mengalami duka. Ya, duka itu masih ada. Kenapa? Karena sabi sangkara anicca, di mana ada ketidakkekalan, maka akan diikuti duka. Dan salah satu duka ini adalah munculnya sakit. Jadi makhluk peta itu juga bisa merasakan sakit juga. Makanya kita juga pernah mendengar ada orang yang punya kemampuan indigo melihat makhluk peta yang mengalami kesedihan. Dia merasa tersakiti, keadaannya sakit, mendengar rintihan tangisan yang dialami, atas sakit yang dialami. Ada juga yang mengalami kesedihan karena kemelekatan dari apa yang dimiliki, dia sedih. Ada yang cerita begitu. Ya, makanya kadang-kadang ada yang mampu mendengar di tempat tertentu ada suara rintihan tangisan. Kalau ada yang menangis berarti kan ada yang sakit. Kalaupun mungkin tidak jasmaninya, tentu ya sakit batinnya. Ya, jadi di sini makhluk-makhluk masih bisa mengalami sakit. Ya sama, alam binatang juga sama. Masih mengalami sakit. Alam peta sakit. Kalau alam neraka, Bante, ya itu sudah otomatis. Sakit sepanjang waktu. Kalau alam manusia ini kadang sakit, kadang tidak. Duduk lama baru terasa sakit. Ganti posisi sakitnya hilang. Duduk lagi sakit lagi. Tuh bisa kan? Kenapa kok bisa sakit? Ya karena ada perubahan. Sesuatu yang berubah akan muncul ketidaknyamanan. Salah satu ketidaknyamanan adalah datangnya sakit. Begitu ya.